Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa yang akan kita lakukan terkait dengan praktikum ya. Saya untuk Kamra ini saya istilahkan sebagai praktikum, bukan skills lab ya, karena memang ini tidak ideal seperti yang seharusnya, tapi tidak apa-apa karena memang keadaan kita seperti ini. Sebelumnya suara saya bisa dimonitor ya? Bisa dok. Ya, karena kondisi kita tidak memungkinkan ya untuk melakukan tatap muka langsung praktik skills lab, jadi kita menggunakan media daring untuk ya walaupun tidak maksimal, tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa menambah pemahaman. Ini yang perlu saya sampaikan ke adik-adik bahwa tujuannya praktikum ini adalah untuk mendukung pemahaman adik-adik dari materi yang sudah dikuliahkan. Ya, jadi walaupun kita tidak mendapatkan skills-nya langsung ya, tapi paling tidak praktikum secara daring itu bisa diharapkan sedikit banyak bisa menambahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan di kuliah. Nanti apa namanya, kalau ada yang saya akan tampilkan dulu kita nanti metode praktikumnya akan seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung on microphone aja ya. Ini yang akan saya sampaikan adik-adik. Jadi pertama nanti saya akan sampaikan metode praktikumnya bagaimana, kemudian yang kedua tentang pembagian kelompok dan instrukturnya. Jadi kalau pembagian kelompoknya dengan jadwalnya itu nanti kalian juga bisa akses di Elok, sudah saya upload. Jadi nanti tinggal dilihat juga, tapi nanti saya lebih di sini tentang pembagian jadwalnya. Ya. Oke. Metode praktikumnya seperti apa ya? Sebelumnya kalian sudah dapat kuliahnya Kamra belum ya? Sudah dapat kuliah Kamra belum, Dek? Sejauh ini kalau untuk dari mata kuliahnya belum ada dok. Belum ada ya? Ya. Mudah-mudahan nanti diberikan di minggu ini kalau saya nggak salah ya, jadwalnya ya. Oke, Kamra itu Career Management by Risk Assessment. Jadi intinya Kamra ini adalah bagaimana seorang dokter gigi ya, karena kita di PDG menilai risiko karies dari seorang klien atau seorang pasien. Ya, karena apa? Ya karena risiko karies itu menjadi penting untuk diperhatikan demi untuk mencegah terjadinya karies ulangan dan mencegah terjadinya karies itu sendiri. Jadi sebagai pencegahan primer maupun mencegah kalau sudah ada treatment kemudian terjadi karies berikutnya. Ya intinya itu, nanti secara detail tentunya ada di Muhammad Arif, bisa di mute dulu. Oke. Nanti akan lebih komplit di kuliah.
Nah, eee, untuk praktikumnya sendiri itu kalian akan ka eee, akan kita tugaskan untuk mandiri ya, praktikum mandiri, yang itu bisa dilakukan, di tanggal 15 dan 16 Oktober atau, akan kalian lakukan mulai dari sekarang juga boleh, tidak ada masalah. Jadi apa yang harus Anda lakukan, itu yang pertama Anda mempelajari dulu Cambra itu apa, ya. Nah, ini di sini saya sebutkan berdasarkan materi perkuliahan. Kemudian, nanti setelah Anda sudah memahami Cambra itu apa, kemudian silakan praktikkan pengisian formulir Cambra pada salah satu anggota keluarga atau kerabat, ya, atau mungkin kalau kamu sekarang ada di Jogja, ya teman kontrakannya atau teman kosnya juga boleh, yang penting Anda tidak perlu keluar dari rumah Anda, ya. Orang terdekat yang ada di dalam satu rumah dengan Anda silakan lakukan pemeriksaan menggunakan formulir Cambra. Ya, nah itu mahasiswa melengkapi formulir Cambra sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan itu apa? Karena di dalam formulir Cambra itu sendiri ada hal-hal yang tentunya tidak mungkin bisa Anda lakukan di rumah. Ya, tidak mungkin bisa Anda lakukan di rumah karena di situ ada pemeriksaan bakteri, kemudian ada seumpama juga ada pemeriksaan saliva, kenapa tidak mungkin dilakukan karena alat dan bahannya pun kita tidak bisa mendistribusikan kalian di rumah masing-masing. Jadi sesuai saja yang applicable dengan apa yang kamu punya di rumah. Formulir sudah disediakan di Elo, ya. Kemudian yang kami sediakan di Elo itu dalam bahasa Inggris masih formulir aslinya. Silakan nanti dalam penggunaannya diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini formulirnya seperti ini adik-adik. Nah, nah ini ada hanya satu lembar. Ya. Silakan Anda lakukan pemeriksaan semaksimal mungkin yang Anda bisa pada tadi orang di dalam rumah Anda. Nah, ini Cambra itu terdiri atas ada 3 bagian ya. Jadi di sini ada disease indicator, ada risk factors, sama ada protective factors. Yang Anda nanti harus lingkari sesuai dengan apa yang Anda temukan. Ya. Jadi kalau disease indicator bisa dilakukan enggak? Ya tentunya yang bisa dilakukan dengan visual. Ya, yang bisa dilakukan dengan visual. Disease indicator-nya Anda memeriksa klinis di dalam rongga mulut partnermu itu yang ada di keluarga ya. Kemudian nanti untuk risk factors-nya ini lainnya yang saya bilang tadi, kalau ada MSNLB both medium or high, nah ini karena harus kultur bakteri tentu tidak mungkin kamu lakukan, ya tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Kemudian plak juga seharusnya ada metodenya khusus, tapi kalau Anda melihat debris, mau ada debris, kemudian itu menjadi visible plak, ya boleh saja dilingkari ya. Tapi kalau menurut Anda kesulitan, ya tidak perlu juga tidak apa-apa. Tapi yang lain ini bisa dilakukan dengan tanpa alat dan bahan yang sophisticated ya. Artinya ini ada campuran dari klinis dan juga bisa didapatkan dari wawancara, sehingga yang seperti saya sampaikan tadi, silahkan dilakukan semaksimal mungkin yang Anda bisa sesuai dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Kemudian nanti setelah mengisi itu, maka silakan membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasinya dalam bentuk PowerPoint singkat. Nah, apa nanti di Elo saya juga sudah uploadkan pedoman untuk rekomendasi. Ya, jadi nanti setelah Anda melakukan pemeriksaan, kemudian Anda bisa menentukan apakah pasien simulasi Anda itu dalam risiko
rendah, sedang, atau tinggi, kemudian Anda bisa memberikan rekomendasi. Ya. Nah, laporan pemeriksaan dan rekomendasi ini tadi akan Anda pertanggungjawabkan kepada instruktur ya, pada saat praktikum daring. Nah, instrukturnya nanti ketemu Anda kalau sesuai jadwal di dalam topik 2 itu dilaksanakan di tanggal 19, 20, 22, dan 23 sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya kan? Nah, tapi nanti ini saya sampaikan kepada adik-adik, kalau ternyata di waktu tersebut instruktur ada yang kebetulan berhalangan, maka pertanggungjawaban ke instruktur itu bisa dilaksanakan di waktu yang disepakati oleh Anda dengan instruktur. Ya, tapi di tanggal ini kita tetap harus ketemu dulu. Jadi begini. Nah, berikutnya tentang konten laporan yang ada di dalam PowerPoint ya, yang harus kamu sampaikan nanti pada waktu praktik luring. Itu yang pertama, halaman, judul, di situ ada nama mahasiswanya, ada nama kalian. Kemudian identitas pasien simulasi, nama, usia, jenis kelamin, kemudian hubungan kekerabatan dengan manusia, disertai dengan foto pada saat Anda melakukan pemeriksaan. Ya, foto pada saat Anda melakukan pemeriksaan taruh di PowerPoint-nya itu. Kemudian berikutnya formulir Cambra yang sudah diisi atau dilengkapi oleh mahasiswa juga kalian capture di di PowerPoint itu. Jadi formulir ini tadi Anda terjemahkan, kemudian Anda lengkapi, Anda isi, kemudian itu diperlihatkan di PowerPoint. Kemudian ada narasi hasil pemeriksaan berdasarkan formulir Cambra. Jadi nanti berdasarkan yang sudah Anda periksa di formulir tadi, Anda narasikan hal-hal penting, ya, hal-hal penting yang Anda temukan dalam pasien Anda. Terus setelah itu narasikan juga penentuan kategori risiko karies berdasarkan hasil pemeriksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah Anda melakukan pemeriksaan, maka Cambra ini punya metode atau prosedur untuk menentukan pasien yang Anda periksa itu risikonya karies rendah, sedang, atau tinggi. Nah, maka di dalam PowerPoint laporan Anda nanti Anda akan menampilkan itu bahwa oke, ini pasien yang saya periksa termasuk dalam kategori A, B, atau C. Dikarenakan apa? Dikarenakan hasil pemeriksaan mengatakan A, B, C, D, E. Ya. Kemudian berikutnya narasi rekomendasi pada pasien berdasarkan kategori risiko. Nah, jadi nanti sudah dapat risikonya, kemudian Anda menarasikan juga bagaimana rekomendasinya. Seperti saya sampaikan tadi, di elok sudah saya cantolkan ini ya. Jadi di sini ini adalah pedoman rekomendasi untuk Cambra. Jadi ada kalau pasien itu dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim, maka ini ada beberapa rekomendasi prosedur yang bisa diberikan pada pasien tersebut. Nah, silakan Anda mempelajari ini nanti prosedur rekomendasinya. Tapi sekali lagi saya sampaikan juga ke kalian bahwa tidak harus plek dengan ini ya. Tidak harus plek dengan pedoman ini. Anda saya persilakan untuk bisa mengembangkan dari hasil pemeriksaan Anda dengan rekomendasi apa yang bisa diberikan sesuai dengan keadaan pasien. Ya, sesuai dengan keadaan pasien yang Anda periksa, disesuaikan. Jadi tidak kemudian ini pasiennya moderate risk, kemudian yang harus dilakukan adalah ini semua kamu tampilkan, tidak. Tapi ini semua adalah rekomendasi secara general yang itu betul-betul tailor-made atau bisa disesuaikan dengan keadaan pasien yang kamu periksa. Ya.
Itu sudah saya upload juga di apa namanya di Elok ya, silakan dipelajari. Nah, kemudian ini tadi ya tanggal 19, 20, 22, 23 praktikum daring bersama instruktur. Itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Anda nanti saya sediakan platform daringnya, kemudian kita melakukan pretest ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti setelah pretest Anda akan kita breakout ke ruang-ruang kecil. Setelah itu Anda bersama apa namanya instruktur di masing-masing kelompok-kelompok kecil itu akan mempertanggungjawabkan dari hasil pemeriksaan kalian untuk diakhiri dengan diskusi ya, persepsi dan konfirmasi bersama instruktur masing-masing. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik?